topi kali P1 topi hingga Px-1 topi. Nah, di buku itu disebutkan kalau akan lebih mudah itu kalau mengestimasi Qx dibanding Px. Nah, hubungan Px dan Qx itu kan ini ya, Px sama dengan 1 min Qx. Maka dari itu, estimasi Px-nya itu sama dengan 1 min Qx topi. Nah, selanjutnya di figur 5.1 itu diilustrasikan interval estimasi dari X hingga X1 kurung siku. Nah, notasi ini itu tuh mengindikasikan kematian pada usia X+1 itu terdapat pada interval tersebut. Nah, sedangkan untuk kematian pada usia X itu terdapat pada interval sebelumnya, yaitu dari X-1 hingga X. Nah, ada beberapa penulis itu dia menggunakan alternatif yang X hingga X+1, tapi yang kurung sikunya itu di kiri. Nah, tapi di sini kita menggunakannya yang kurung sikunya di kanan, yang seperti tertulis di PPT ini. Kenapa? Karena tadi kita kan keberadaan usia X ini tadi kita asumsikan dengan konsep Qx atau peluang seseorang berusia X. Peluang seseorang berusia X itu meninggal 1 tahun kemudian. Nah, maka dari itu kematian pada usia X itu tidak memungkinkan di dalam interval ini yang kurung sikunya di kanan. Boleh selanjutnya dilanjutkan oleh Sandi. Oke, tadi kan kata Amanda lebih mudah kalau misalnya kita memprediksi nilai Qx. Jadi untuk memprediksi nilai Qx itu kita itu perlu mengetahui dulu ada pengaruh atau tidak dari anggota data pada interval X sampai X+1 itu. Nah, untuk melihat adanya pengaruh atau nggak pengaruhnya itu bisa dilihat dari YI sama ZI. Di mana YI itu adalah usia pada awal periode observasi dan ZI itu adalah usia yang dijadwalkan pada keluar periode observasi. Boleh next. Nah, di sini ada 3 kasus terkait pengaruh anggota data itu sendiri. Yang pertama itu yang paling atas itu ada ketika si ZI kurang dari X dan YI lebih dari X+1. Nah, ketika hal itu terjadi, itu tuh si anggota data tersebut tuh tidak berpengaruh terhadap untuk memprediksi Qx. Kenapa nggak berpengaruh? Karena ZI-nya ini kan kurang dari X ya. Jadi istilahnya ZI itu kan periode keluar observasi. Jadi misalnya kayak periode observasinya itu bulan Oktober, tapi dia itu udah nggak ada di ketika bulan September. Dan YI-nya itu lebih besar dari X+1 atau usia pada awal periode observasinya itu muncul ketika periode sudah selesai. Jadi ketika kasus tersebut yang ZI kurang dari X sama YI lebih besar dari X+1 itu tidak akan memberikan pengaruh dalam interval. Nah, terus yang kedua, ketika YI kurang dari X dan ZI lebih dari X+1, nah maka orang ini tuh dijadwalkan untuk berada di bawah pengamatan dalam interval X sampai X+1. Terus yang terakhir itu ada ketika YI-nya itu dan ZI-nya itu ada dalam interval X sampai X+1. Jadi si orang ke I-nya ini tuh dia usia pada awal periode sama usia pada dijadwalkan keluar dari periode observasinya itu berada dalam interval X sama X+1. Nah, ketika itu terjadi, maka si orang ke I tersebut tuh dapat dikatakan bisa masuk interval dan memberikan pengaruh kayak gitu. Boleh lanjut ke Teh Meta. Oke, melanjutkan Kang Sandi yang barusan, kalau ZI lebih kecil sama dengan X dan YI lebih besar sama dengan X+1, usia masuknya itu X tambah RI dan usia keluarnya itu X plus SI. Tapi kalau misalkan YI lebih kecil dari X dan ZI lebih besar dari X+1, usia masuknya adalah X tambah RI dengan RI sama dengan 0, dan usia keluarnya itu adalah X tambah SI dengan SI sama dengan 1. Lalu untuk X lebih kecil YI lebih kecil X+1 dan X lebih kecil ZI lebih kecil X+1, usia masuknya adalah X tambah RI dengan
RI-nya itu 0 sampai 1 dan usia keluarnya itu adalah X tambah SI dengan SI-nya 0 sampai 1. Secara keseluruhan, RI sama SI itu ada di interval 0 sampai 1, namun RI itu, boleh di next dulu. Namun RI-nya itu bisa 0 tapi tidak bisa 1, sedangkan SI-nya itu bisa 1 tapi tidak bisa 0. Nah, untuk di yang buku ini tuh YI menunjukkan usia masuk, ZI usia keluar, dan untuk interval estimasi X sampai X plus 1 diwakili oleh X tambah RI, dan usia masuknya, usia keluarnya X tambah SI. Nah, terus orang ke I mungkin berkontribusi pada interval X sampai X plus 1 jika ZI lebih besar dari X, di mana ZI adalah usia di mana pengamatan dijadwalkan untuk berakhir karena penutupan periode pengamatan. Lalu, jika orang ke I benar-benar meninggal atau mengundurkan diri pada usia kurang dari X, maka tidak ada kontribusi yang dibuat untuk interval X sampai X plus 1, meskipun sudah dijadwalkan. Oleh karena itu, RI dan SI tidak ditentukan untuk interval X sampai X plus 1. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi tadi udah bentuk-bentuk dasar. Nah, berikutnya ada yang namanya special case atau kasus tertentu di mana estimasi bisa disederhanakan. Jadi di buku itu kemarin ada 3 special case. Yang pertama ada special case A, di mana R sama dengan 0 dan juga S sama dengan 1. Nah, special case ini bisa digambarkan dengan YI sama dengan X dan juga ZI sama dengan X plus 1 misalnya gitu. Jadi titik dia masuk adalah di titik X dan titik dia keluar adalah di titik X plus 1. Ini untuk special case yang A. Berikutnya ada special case yang B, di mana S untuk observasi sama dengan 1, tapi RI-nya bisa kurang dari 1 dan lebih besar sama dengan 0. Jadi kondisi ini, semua observasi atau observasi yang kita miliki itu keluar di saat X plus 1, tetapi masuk di saat yang berbeda-beda. Bisa X plus 0,5 atau X plus 0,6, seperti itu. Berikutnya ada special case C, yaitu R sama dengan 0. Nah, kalau tadi titik keluarnya yang bersama, di sini ada titik masuknya yang bersama, yaitu di titik X. Jadi kondisi ini ada di dalam interval di mana semua I masuk di saat X, namun keluar di saat yang berbeda-beda dari observasi. Jadi X ini akan menyebabkan X plus R-nya kan sama dengan X, berarti R-nya sama dengan 0, tapi SI-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Berikutnya, bagaimana sih kita bisa mendapatkan special case ini? Nah, special case ini bisa didapat dari pengelompokan dan juga pendefinisian periode observasi. Nah, yang pertama itu ada pengelompokan. Misalnya, ini pengelompokan ini adalah salah satu bentuk penyederhanaan. Misalnya untuk semua YI dalam interval X min setengah sampai dengan X plus setengah akan disubstitusikan dengan X untuk setiap YI. Jadi untuk YI yang berada di interval ini semua dianggap masuk di saat X. Sehingga nanti RI akan 0 untuk I yang kita miliki gitu. Terus yang kedua ada untuk semua ZI dalam interval misalnya X plus setengah sampai dengan X plus 3/2 atau 1/2 akan disubstitusikan dengan X plus 1 untuk setiap ZI. Sehingga dianggap bahwa semua observasi berakhir atau keluar di X plus 1, seperti itu. Sehingga nanti, mohon maaf ini SI ya, ini SI akan 1 untuk setiap I. Nah, berikutnya tadi sudah ada bagian pengelompokan, penyederhanaan dengan pengelompokan. Nah, berikutnya ada pendefinisian. Definisi yang dimaksud di sini dapat dicontohkan dengan periode observasi yang dimulai dan berakhir di titik ulang tahun seseorang. Misalnya, kita mendefinisikan periode observasi untuk seseorang atau jadwal masuk itu saat dia ulang tahun atau lahir, dan di situ dimulai dengan titik X. Maka titik awalnya itu RI-nya akan selalu 0 untuk observasinya. Sama halnya jika observasi kita akhiri di titik ulang tahun setahun kemudian untuk seseorang yang diobservasi, maka SI akan sama dengan 1. Yang mengakibatkan observasi berakhir di titik X plus 1. Seperti itu. Berikutnya ini ada contoh perhitungan YI dan juga ZI. Ini mau Manda yang menjelaskan Meta mungkin? Oke,
Dari aku dulu. Yang pertama, ulang tahun 8 Desember 2000. Waktu pengamatannya 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2021. 2000 tahunnya, ditambah 343 dari tabel, dibagi 366, karena tahun 2000 itu adalah tahun kabisat. Dihitung nanti hasilnya 2000,9372. Awal observasinya 2020 ditambah 1/366 sama dengan 2020,0027. Akhir observasinya 2022. Didapatkan YI sebesar awal observasinya dikurang hasil yang tadi yang di atas 2000,9372. Didapatkan 19,0655. Lalu ZI-nya adalah akhir observasi 2022 dikurang 2000,9372 didapatkan 21,0628. Sandi. Oke, kalau yang Sandi kebetulan ulang tahun lahirnya 8 September. Kebetulan lahirnya 8 September 2001. Sebenarnya kalau buat nentuin YI sama JTI buat anggota itu kan tinggal awal observasi sama akhir observasinya pasti sama, berarti tinggal nentuin si yang lahirnya. Kalau Sandi kan 2001 itu ditambah 251. Kenapa 251? Karena 251 itu dari yang kalau di tabel itu yang 8 September itu menunjukkan angka 251 gitu. 251 itu kayak 1 Januari ke 8 September itu ada 251 hari. Jadi hasilnya (2001,6877). 0027 dikurangi 2001, pun dengan JT-nya. Kalau JT-nya berarti tinggalnya adalah 20,3123 kayak gitu. Lanjut ke Amanda sama Theo. Oke, nah untuk yang saya itu lahirnya 3 Februari 2001, berarti 2001 tambah 34/365. 34 itu sama tadi, dari 1 Januari hingga 3 Februari itu ada 34 hari. Nah, hasilnya sama dengan 2001,6877. Nah, awal observasinya sama kayak tadi, akhir observasinya juga. Nah, lalu YI itu awal observasi dikurangi yang ini yang tadi di atas itu, dikurangi 2001, sepertinya ini ada salah tulis ya. Dikurangi 2001,6877 itu hasilnya sebentar ya. Hasilnya itu 18,9098 ya. Nah, untuk yang ZI-nya itu berarti akhir observasi dikurang 2001,0929 sama dengan 20,9071. Nah, boleh, Theo. Oke, jadi sebenarnya yang punya saya sama aja kayak punya yang lain. Jadi intinya dari tanggal lahir ini itu tahun ditambah, misalnya bulan itu tanggal 25 Agustus, itu nanti dihitung menjadi jumlah hari dari awal Januari itu 25 Agustus 237 dibagi total 1 tahun itu 365 hari. Nanti didapat 2001,6493. Terus untuk mendapatkan YI atau umur pada saat awal observasi, awal pengamatan, itu tinggal dikurangin aja awal tahun pengamatan dikurangin dengan awal lahir, tahun lahir. Nanti didapat 18,3534, artinya di awal pengamatan Theo itu berumur 18 tahun, 3534. Berikutnya ZI sama seperti tadi juga. Ini kenapa 2022? Karena 2021 plus 31 Desember itu 365/365. Jadi 2022 dikurangin tahun lahir atau waktu lahir, nanti akan didapat 18, ini kayaknya ada salah perhitungan ya.
Harusnya ada 20, sekian juga. Jadi di akhir pengamatan atau akhir observasi itu Theo berumur 20, sekian. Ini ada typo. Boleh saya kembalikan ke Sandi lagi? Oke, terima kasih buat Theo, Manda, dan Meta yang udah bantu untuk memperjelaskan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, sehat selalu. Amin. Sebentar, Sandi ke atas deh. Oh, jangan dulu ditutup. Slide-nya kayak yang tadi ada apa ya, yang ada tanggal-tanggal masuk keluar. Takut terlewat tadi saya, khawatir terlewat. Ke atas di awal, apa di tengah ya, yang latarnya hijau kalau nggak salah. Iya, bener ini. Betul. Bukan, yang tadi yang kuning, latarnya kuning. Kecepatan. Satu lagi. Nah ini tadi. Ini menunjukkan masuk, ini masuk, gitu. Ini masuk, ini yang ini kan keluar. Panahnya apa udah benar ini? Cek. Ini kayaknya panahnya salah, harusnya di titik ini kan. Misalnya dia ini masuk dulu dari atas dulu aja. Yang panah ke bawah sama ke atas tuh mestinya kan ada artinya gitu ya. Oh, ini harusnya begini Bu, ke bawah gini. Ya, ini kan ini masuk ya. Yang X plus RI-nya itu ini harusnya masuk. Cuma karena ini ZI-nya di sini jadi nggak masuk Bu. Sebenarnya nggak ada ininya. Nah, itu makanya itu diperbaiki ya. Berarti ini nggak ada ya Bu panahnya? Harusnya. Justru itu kalau dari bukunya kan semua ada ya. Sebentar, dari ininya apa nih? Ada nggak? Dari apa? Dari sebentar saya lihat. Dari contohnya kan ada gambar, ada panah, semua ada panah. Semua ada panah, panahnya itu adalah semua arahnya ke bawah. Nah, yang ingin saya gambar 52, 53, kemudian 54 juga arah panahnya semua ke bawah. Yang aslinya ya. Yang ini nih maksud saya ini semua kan ke bawah. Mana nih yang aslinya ya? Ini ke bawah, ini ke bawah. Nah, sekarang dengan menambahkan ini untuk yang plus RI dan plus SI, gimana maksudnya gitu maksud saya. Jangan tumpang tindih gitu. Jadi yang ada tanda panah asli dari buku dengan yang ditambahkan, gimana hubungannya? Ini mau dijelasin sekarang aja Bu. Boleh biar yang agar kalau misalkan yang lain ada yang belum ngerti jadi ngerti, dan sekali nanti sebelum dikumpulkan perbaiki dulu gitu. Oke Bu. Jadi Ya. untuk menjelaskan sedikit ini cuma menandakan gitu. Jadi di titik ini itu dianggapnya X plus RI dan di titik sini itu dianggapnya X plus SI karena pengamatannya kan nggak masuk di dalam Bu. Jadi begitu. Nah, kalau ini juga sama, ini harusnya X plus RI sama X plus SI itu cuma menandakan bahwa di sini itu titik X plus RI-nya, di yang kanan itu titik X plus SI-nya. Nah, cuma untuk yang di kanan ini itu berbeda karena di sini jatuhnya karena dia masuknya di sini itu ini X plus RI. Terus dia karena keluarnya di sini, ZI-nya di sini ada X plus SI gitu, Bu. Jadi ntar di revisinya, ini nggak apa-apa, ini kan tetap dari sananya kan ada tanda panah ke bawah ya, biar nggak rancu gitu. Ini mau pakai tanda panah ke bawah juga boleh, tapi ada catatan maksudnya apa gitu. Ya, Baik, tetap pakai warna jangan hitam lagi, jangan hitam warna lain. Jadi artinya maksudnya apa gitu. Itu aja. Ya. Baik. Oke, terima kasih. Jadi perbaiki dulu, nanti dikumpulkannya nanti kalau udah diperbaiki ya. Satu kelompok lagi aja lah. Siapa aja bebas, tapi nanti semua kelompok harus mengumpulkan ya.
Jadi yang presentasi ini dua kelompok ini artinya mengumpulkannya sudah saya lihat sudah dikoreksi gitu. Kalau ada kesalahan kayak tadi kan di pas pengelompokan tertulisnya ZI kalau nggak salah harusnya SI kan? Di slide yang ada pengelompokan yang slide barusan kalau nggak salah ZI tertulisnya harusnya SI apa SI itu harusnya ZI saya juga lupa. Nah, seperti itunya diperbaiki. Jadi yang masuk ke saya semua file nanti PPT-nya, yang kelompok barusan dan yang satu sekarang itu sudah fix gitu. Ya. Ayo sekarang satu lagi. Ayo, pas saya tunjuk. Ayo. Ya, kelompok ratu. Ayo, kelompok ratu. Pernah nggak ada yang maju? Udah saya tunjuk aja. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke. Sebentar ya, Bu. Disiapin dulu, Bu. Yuk. Oke, selamat siang, Bu Linda dan teman-teman semuanya. Izinkan Ya. saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya sebentar ya Bu, ini agak jaringan jadi agak susah buat di share screen. Sebentar Bu. Oke, apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. Oke. Boleh Cipa dimulai. Oke, selamat siang Bu Linda dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Syifa dari kelompoknya Ratu dan juga ada Nurmala, ada Nabila Haryadi dan juga Ratu. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai interval estimate. Boleh dilanjut? Boleh di next? Oh, ini belum di next ya? Nah, udah. Aduh. Nah, yang pertama, apa sih itu SX? Ini stop share.
Nah, yang pertama itu apa sih itu SX? SX itu merupakan fungsi survival, yaitu peluang seseorang berusia 0 tahun dapat bertahan hidup hingga usia X tahun. Nah, nilai dari SX ini merupakan hasil perkalian dari 1P0, 1P1, dan seterusnya. 1P0 itu merupakan peluang seseorang berusia 0 tahun dapat hidup hingga 1 tahun, begitupun dengan 1P1 dan seterusnya. Bentuk interval umum dari SX ini merupakan perkalian dari P tersebut, yaitu P0, P1, P2, hingga Px-1. Boleh di next? Udah ke slide selanjutnya belum? Udah ada. Nah, yang di sini ada definisi notasi. Yang pertama itu ada I, yaitu individu ke I. I-nya itu merupakan bilangan kayak individu ke-1, ke-2, dan seterusnya. Nah, terus ada Y, yaitu usia awal observasi, Z, usia akhir observasi, dan yang terakhir itu ada usia interval estimasi, yaitu X, X plus 1 kurung siku sama dengan X plus RI, X plus SI kurung siku. Boleh di next. Udah ada belum, Cip? Udah ada. Oke. Oke, saya lanjut. Di sini QX merupakan peluang seseorang meninggal setahun ke depan dari X. Nah, ini ada 4 garis bilangan. Nah, bisa dilihat kalau misalnya garis bilangan yang benar itu ada di garis bilangan yang pertama. Itu maksudnya persamaan yang benarnya. Dengan syarat dari kematian yang terhitung adalah jika orang tersebut masih hidup sampai usia X, sehingga kematian tepat saat X tidak dihitung dan interval sebelah kiri diberi kurung. Nah, untuk tiga persamaan di bawah ini itu tuh salah, karena pada yang X, X plus 1 itu seharusnya kematian saat X terhitung, padahal seharusnya milik buka kurung siku X min 1, X. Suara Nabe hilang ya? Oke, mungkin saya lanjutkan. Yang kedua ini ada jika X tambah 1, dua-duanya dikurung siku. Ini salah karena dalam perhitungannya nanti akan ada kematian double, sehingga hasilnya tidak tepat. Sedangkan yang satunya lagi itu jika X dan X tambah 1-nya itu kurung siku biasa, itu juga tidak dapat terhitung karena kurang tepat seperti itu. Mungkin dilanjut ya. Oke, mungkin Nabe masih sambung. Ya, oleh anggota yang lainnya aja. Oke, saya lanjutkan ya Ibu untuk kondisi selanjutnya. Kalau di buku itu ada di garis bilangan 5.2. Di sini itu ketika YI lebih besar daripada X ditambah 1 dan ZI kurang dari X mengakibatkan kontribusi itu RI-nya sama dengan 0, sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan seperti itu. Selanjutnya, kondisi yang kedua yaitu jika di buku itu di figur 5.3, yaitu ketika YI lebih kecil daripada X dan ZI lebih besar ZI lebih
kurang dari X mengakibatkan kontribusi sebesar RI sama dengan 1 dan SI sama dengan 0. Dengan rincian, jika YI lebih kecil daripada X mengakibatkan individu X masuk pada interval X tambah 1 tepat pada usia X, sehingga RI sama dengan 0. Begitupun yang selanjutnya seperti itu. Yang ketiga itu jika dapat kondisi X, kondisi seperti ini mengakibatkan pada interval X masuk pada interval X tambah RI dan memberikan kontribusi sebesar RI pada interval estimasi. Juga dia akan keluar pada X tambah SI dan memberikan kontribusi sebesar SI seperti itu. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Mala. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi, seseorang mungkin saja tidak dapat memberikan kontribusi pada estimasi interval X sampai X plus 1, padahal usia dia saat periode akhir observasi itu lebih besar daripada X, karena ZI itu kan usia dia pada akhir observasi yang telah dijadwalkan, namun dia mungkin mengalami insiden atau kejadian sebelum X, sebelum interval ini, interval estimasinya dimulai. Jadi, pada interval X sampai X plus 1, kontribusi dari individu I ini tidak dapat terdefinisi. Boleh dilanjut. Lalu, inti dari pendefinisian dari beberapa garis bilangan dan juga beberapa keadaan RI dan SI itu adalah usia saat seseorang memulai periode observasi dan usia saat periode observasi berakhir itu sama dengan X plus RI dan X plus SI. Lalu, ada beberapa special case di mana estimasi itu lebih sederhana. Contohnya, yang A itu RI sama dengan 0 dan SI sama dengan 1. Berarti, usia individu ke I saat akhir observasi adalah, maksudnya pada akhir observasi individu ke I ini masih hidup dan pada awal interval estimasi YI ini sudah mulai dihitung di periode observasi. Lalu ada special case B di mana RI itu di antara 0 dan 1, berarti individu ke I masuk ke dalam suatu observasi pada interval X sampai X plus 1 dan SI-nya sama dengan 1. Berarti dia berhenti di observasi tepat pada akhir estimasi interval. Terus juga ada special case C, di mana saat RI sama dengan 0 dan SI, ada sedikit kesalahan penulisan, SI-nya itu seharusnya di antara 0 sampai 1. Boleh dilanjut. Mungkin akan dilanjutkan oleh Nabila. Atau Nabila masih? Oke. Di sini ada special case. Dalam perhitungan special case dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama ada special case dengan metode pengelompokan. Special case dapat didapatkan dari pengelompokan di mana untuk setiap yang berada pada interval X hingga X min setengah sama X plus setengah, setiap YI disubstitusi dengan X sehingga seluruh usia pada awal periode observasi sama dengan awal interval dari RI sama dengan 0. Selain itu,
special case dapat diperoleh dari pengelompokan ZI yang berada pada interval X plus setengah, X plus setengah, substitusi semua ZI dengan X plus 1 sehingga usia terjadwal pada akhir episode observasi sama dengan akhir interval dan SI sama dengan 1. Lalu ada special case dengan metode pendefinisian. Di sini special case yang pertama menetapkan awal periode observasi pada tanggal lahir setiap individu sehingga YI bernilai bilangan bulat sama dengan X, disesuaikan X dengan YI sehingga YI sama dengan X dan RI sama dengan 0. Lalu ada menetapkan akhir periode observasi pada tanggal lahir setiap individu sehingga ZI bernilai bilangan bulat. Begitupun dengan X plus 1. Sesuaikan X plus 1 dengan ZI sehingga ZI sama dengan X plus 1 dan SI sama dengan 0. Berarti situ special case B tercapai. Lalu ada menetapkan awal dan akhir periode observasi pada tanggal lahir setiap individu sehingga YI sama dengan X dan ZI sama dengan X plus 1, RI sama dengan 0, dan SI sama dengan 1. Maka dari itu special case tercapai. Ini ada ya di sini kita akan menjelaskan mengenai Ini bayinya tugas. beneran nih? Iya Bu, sebenarnya. Gambar kalian? Bu, Beneran nyari? Ya Bu, Waduh, khusus ini Bu, gak ada. hebat. Oke, lanjut. Boleh Nabila dan Syifa untuk dijelaskan tentang tugasnya. Oke, jadi untuk tugas ini diketahui tanggal lahir dari masing-masing kelompok kami, yaitu ada Nabila 4 Juli 2001, Ratu 19 Maret 2001, Asyifa 24 Oktober 2001, dan juga Nurmala 4 September 2001. Nah, dari usia kami itu akan dilakukan observasi yang akan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Desember tahun 2021. Dan akan ditanyakan mengenai usia awal observasi yaitu Y dan usia akhir observasi yaitu Z. Diketahui pula rumus dari Y itu merupakan tahun awal observasi dikurangi tahun lahir dan juga Z yaitu tahun akhir observasi dikurangi tahun lahir. Boleh dilanjut oleh Nabe? Oke. Jadi ini untuk penyelesaiannya, untuk mengetahui kita mau mencari nilai awal observasinya itu dengan cara 2020 ditambah 1/365 ini bisa dilihat dari tabel yang ada di PPT pertemuan 8. Jadi ntar hasil dari awal observasi itu ada 2020,00274. Terus untuk akhir observasi juga 2021 ditambah 365/365 sama dengan 2022. Nah, untuk tanggal lahir Asyifa, lahir kan di tahun 2001 ditambah yang ada di tabel itu pas tanggal 24 Oktober itu 289/365. Jadi hasilnya 2021,8136. Nah, maka didapat Y-nya sama dengan 2020 awal observasi dikurang sama lahirnya Asyifa yaitu 18,18914 untuk nilai. Dan usia akhir observasi Z itu bisa dilihat dari akhir observasi dikurang sama lahirnya Asyifa itu sebesar 20,1864. Untuk Nabila lahir di tanggal 4 Juli 2021, maka didapat hasil 2001,50684. Untuk Y-nya berarti tahun awal observasi itu sebesar
2020,00274 dikurang 2001,5684, maka didapatkan hasil 18,4959. Untuk usia akhir observasi, maka 2022 dikurang 2001,5684 sama dengan 20,49316. Untuk Nurmala yang lahir di tanggal 4 September 2001, maka didapat hasil 2001,676712. Maka usia awal observasinya sebesar 18,326. Untuk usia akhir observasinya 20,3232. Untuk Ratu yang lahir di 19 Maret 2001 didapatkan 2001,21370. Maka Y-nya usia awal observasinya didapat 18,78904 dan usia akhir observasinya sebesar 18,78904. Oke, bisa dilanjut sama Syifa. Oke, sebelumnya mohon maaf untuk yang Ratu ini harusnya 20,78, jadi agak typo sedikit ya, Bu. Oke, karena presentasi dan tugasnya juga sudah selesai, kami akhiri. Mohon maaf juga sebelumnya karena tadi ada kendala teknis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu, jangan dulu keluar dari sini, Ratu. Baik, coba kembali ke slide yang biasa ada garis-garis tadi. Yang semua yang tadi ada typo-nya di ini ya. Sebentar, maju. Yang ada typo-nya diperbaiki ya. Maju baik, dari Bu. sini coba. Nah, sebentar yang mana ya? Pelan. Waduh, jadi lupa tadi saya yang mana ya? Oh iya, terus ke bawah. Ke bawah, terus ke bawah. Terus, nah ini dia ya. Jadi ini kan apa namanya di translate dari penjelasan di bukunya ya. Nah, jadi kalau misalkan presentasi seperti ini untuk menjelaskan apa yang sudah ada di buku, itu dituliskan dengan lengkap. Misalkan ini kan EI-nya disubstitusikan dengan X. Nah, mana kemana? Ada gambarnya, gitu maksudnya. Ya. Baik, jadi tidak semata-mata yang di buku seperti itu, tulis aja seperti ini. Tapi langsung kasih ilustrasi di bawahnya. Kalau Y-nya ganti dengan X, maka sehingga ini semua kelihatan gitu. Itu sih. Jadi ada tidak sekadar seperti yang ada di buku, tapi ada tambahan dari kalian untuk memperjelas. Maksudnya seperti itu. Oke? Ya, baik, saya rasa cukup dua pertemuan ini, dua kelompok. Jadi untuk kelompok lainnya ya cermati lagi punya kalian seperti apa. Tadi kan saya memberikan masukan dari yang sudah ditampilkan dari dua kelompok ini. Nah, yang punya kalian sendiri dilihat kembali, coba ditambah atau apapun lah agar menjadi lebih clear gitu. Ya, bisa dikumpulkan minggu depan. Ya, tambahkan sesuatu. Jadi diperjelas gitu. Oke? Itu, kan minggu depan tes ya, 2 bab ini. Saya mau sedikit masuk ke Ibu izin stop sharing ya, Bu. Yuk. Saya mau masuk ke mana ya? Jadi bingung sendiri. Oh, ini. Ini, jadi masuk ke ini nih, ke double diagramnya ya. Jadi mau tidak mau, kalian harus membuka lagi Matas 2 ya. Matas 2, tapi sekarang tentu ada unsur R dengan S seperti yang tadi seperti yang tadi dikupas oleh kalian semua ya. Jadi kalau ini nggak usah ini sebetulnya semacam reminder dari yang ada di Bowers. Nah, sekarang kita dari sini aja dulu ya.
dari sini bisa kita lihat bahwa ya ini kan apa namanya, dari mulai persamaan 55 sampai ujung itu ya, ini semua sudah ada di bawah ya, tapi karena ada unsur RI dengan SI, maka kita lihat di sini. Ini kan persamaan 55A dengan 56A sama ya. Ini sama. Sama enggak? Ya sama. Maksudnya ini kalau ini TPX-nya ya ini kan Q-nya gitu. Ya, pasangannya lah. Nah, sekarang untuk 56A, kalau hanya X 1 tahun kemudian, di sininya 1 tidak tertulis, maka ini pasangannya adalah ini yang 59 nih. Ya, jadi pasangan yang 59 itu adalah 56A. Ya, pasangan 56A itu adalah 59A. Oke? Karena ini unsurnya ada tambahan S min R dengan X plus R. Kemudian untuk yang tadi kan 5A, 55, 56, sekarang 5AB ya, sekarang juga sama. Ini sama ini kan satu pasangan lah. Nah, untuk 56B ini berarti dia analognya dengan 59B. Ya, 56B analog dengan 59B. 56B ya, kalau pakai S dengan R maka dia menjadi 59B. Kemudian yang ini 57. 57 dengan yang mana? Sudah dibuka belum oleh kalian? Dengan ini 510. Kasih tanda aja oleh kalian ya. Dengan 510. Kemudian ini yang 511 AB dengan yang mana? Ada sebelumnya yaitu 8 ya. 58A, 58B itu penulisannya analog dengan ini. Oke. Nah, sekarang ke sini. Yang 15 ini, 512 ya. 512 ini menyatakan apa ya? Lihat, QXD. Ya, ini artinya dekremannya oleh dat ya. Sekarang 512A kalian lihat dengan 56A. 55A. 5.5A. Apa artinya? Masih ingat? 5.5A dengan 5.12A. Sorry, bukan. Ini kan Ki ya. Oh, Ki itu yang 5 ini dong. Yang 56A. 56A dengan 512A. Kemudian 56B dengan 512B. Yang satu ini ada pakai aksen, ini enggak. Apa ya maksudnya? Masih ingat? Decrement bukan? Iya, betul. Dua-duanya decrement ya kan, yang ini ada, ini withdrawal. Tapi yang di mana yang di 5 ini yang D ya. Yang di 56A ini kan ada aksen di sini ya kan? Lihat lagi 56A. Kalau yang ini berarti kan ini 56A. Kalau yang ini 56B. Notasi ini ada aksennya sebelum kurung W. Ya ruas kanannya dua-duanya beda. Tapi penunjukan apa itu masih ingat?
Nah, yang kayak gitu dibuka, dilihat lagi ya, diingat lagi ya. Karena semua rumus ini sebetulnya sudah ada. Kalau lanjut ke sini, ke yang, nah ini asumsinya kalau menurut distribusi uniform. Ini kan udah di Matas 2 ataupun di demografi ya pernah, cuma nggak pakai dekremen ya. Tapi yang bahwa ini adalah luas kiri sama dengan S kali QX-nya itu kan sudah dibahas semua. Ya. Yang saya ingatkan itu hanya itu. Ya, hanya yang tadi pakai tanda QXD dengan QX aksen D. Nah, itu. Diingat kembali. Kapan pakai itu dua? Ya, dua hal itu. Nah, coba sekarang ya pemakaiannya sih ini sebetulnya hanya kembali ke mana? Ke yang seperti di Matas ya. Jadi kalau misalkan saya punya seperti ini berdasarkan rumus yang tadi banyak itu ya. Nah, misalkan kalau saya punya Ki ya. Ki kayak gini. Ini X sama dengan misalkan 0,1 kemudian Ki X withdrawal sama dengan 0,2. Nah, dari sini coba Anda cari Ki X total. Coba dari persamaan tadi mana aja yang kita pakai? Yang kita gunakan mana aja? Lihat bolak-balik ke persamaan yang mulai double decrement. Kita mau mencari ini kan. Mau mencari ini. Nah, lihat ini ada di mana persamaannya. Ada di persamaan 513 kan? Yaitu apa? 1 dikurang PX. Tahu gitu kan? Nah, ininya ada di mana? Ininya bisa dilihat di persamaan 57. Bahwa ini adalah 1 min apa? P X
Gitu kan? Kenapa 5 bersama 57 kan ada sama dengannya lagi ya kalau kita lihat nih. Persamaan 57 itu adalah nah, ini kan, ini sama dengan ini kan. 510, sorry, 510. Ini. 513 gimana sih? Ampun, tadi saya nulis berapa? 5 berapa? 513. Ngomong dengan menunjukkan beda, sorry. 513. Nah, 513 kan ini. Sama dengan ini. Kenapa saya nggak ngambil ruas kanannya yang ini? Karena yang kita ketahui adalah ini. Ininya pakai, ininya ada aksen. Nah. Ibu, punten mohon maaf. Bu. Ya. Ibu share screen-nya yang mana ya, Bu? Ibu share screen-nya. Sorry, dari tadi saya ngomong diem aja. Sorry. Agak bingung, Bu, maaf, Bu. Nggak apa-apa. Saya tadi, harusnya ini. Sekarang kelihatan ya? Kelihatan, Bu, sekarang. Terima kasih, Bu. Oke. Pantesan semua diem. Oke. Nah, sekarang yang diketahui ini, Anda diminta mencari totalnya. Nah, bagaimana cara mencari ini? Kita gunakan persamaan 13, yaitu persamaan 5.13 itu adalah ini kan, ini panjang. Ini sama dengan ini. Nah, kita cek. Sama dengan ini kan. Nah, kenapa si PX taunya ini tidak kita gunakan yang ini? Masih di persamaan 13. Ya, tapi di sini gunakannya adalah digunakannya 57, yaitu 57 itu adalah ini. Kenapa? Karena nilai-nilai yang diketahuinya ini pakai aksen. Jadi ini 513 sama dengan ini. Walaupun persamaan 57 ini di persamaan 57-nya di ruas kanannya ada lagi, ya. Yang 57 itu kan di ruas kanannya ada lagi kan. Sebetulnya. Ya. Ini sama dengan yang ini kan 57. 5 sebentar. 513. Sorry. Nah, ini 513. Jadi kenapa 513 kombinasi dengan 57? Nggak diambil ini semua. Karena kita butuh nilai yang ada aksennya. Siapa ini nggak ada aksen gitu. Ya udah, pakai yang ini. Walaupun di persamaan 513 ada ini kan. Tapi nggak dipakai gitu. Nggak dipakai karena kita ada tanda aksen ini. Jadi dipakailah ini. Gitu. Nah, berarti kita sekarang harus cari dulu PX. Nih. Apa ini sekarang? Kita lengkap sekarang pakai T di depannya. Karena kan kita mau cari integral. Ya, ini kan sama dengan persamaan berapa? Cari dulu di sana. Persamaan berapa? Lihat persamaan 5.5. 5.5 A atau B? Cek 5A atau 5B. Ini adalah mu X plus T. Atau kalau ininya T, jangan T dong. Bisa plus R. Ya. DR. Di sininya mu-nya ini D, berarti ini kan D ya. Sama dengan
Nah, ini adalah persamaan 5.5 berapa? A atau B? Yang A, Bu. Yang A. Oke. Berarti ini sama dengan berapa tadi mu-nya? Oh, sorry, ini saya ngerjain yang mana? Sorry, bukan yang ini. Yang ini itu saya kerjain. Oh, sorry, ini yang lain, soal yang lain lagi. Ah, ngaco. Pantesan semua bingung. Coret-coretnya di kertas buram jadinya banyak coret-coret. Oke. Nah, ini tinggal ini sih tinggal dikerjain. Ini dipecah aja. Bahwa 1 dikurang ini ya berarti kan 1 dikurang kenapa ini? 1 dikurang dx. Pantesan semua diam bingung. Saya langsung loncat ke soal yang lain. 1 dikurang dx. Ya udah dapat, tinggal substitusi angka itu kan. Yang ininya, aduh ini lari-lari kok nggak beda antara tangan sama di layar. Ini kan 0,1. Ini 0, udah dapat. Ya, coba satu lagi contoh biar apa namanya diingat-ingat lagi matas 2-nya, yaitu kalau sekarang diberikan, atau ini saya pindah dari sini aja ya, ini gampang udah ya difoto. Sekarang aduh, sekarang kalau diketahui mu-nya x ini D sama dengan 2/3 kali 100 min x. Kemudian mu x W-nya 4/3 kali 100 x. Nah, sekarang dicarinya itu adalah fungsi densitas ya. Fungsi densitas bersyarat untuk usia 80 plus T diberikan masih hidup, diberikan atau dengan syarat masih hidup pada usia 80. Atau ini kan sama aja mencari apa nih? Sama saja dengan mencari F ya. F80 syaratnya apa? X-nya lebih dari 80. Sebenarnya kalau saya jadi ingat waktu ini, waktu saya S3, waktu mau sidang tertutup disertasi ya. Kalau kita menganggap kan kalau kita mau mencari densitas tanpa ini bersyarat ya, perhatikan. Tanpa ini ada kata bersyarat, tapi kalau
ada kalimat yang menyatakan mencari fungsi densitas untuk usia 80 plus T, ya. Artinya apa? Ini kan X ya, plus T. Itu kalau kita sebetulnya sudah paham bahwa dia pada saat 80 dia masih hidup kan? Benar nggak? Benar nggak? Benar, Bu. No. Betul, Bu. Kalau kita kadang-kadang udah aja ini kan sebetulnya apa namanya? Sebentar. Apakah sama dengan kalau kita mencari F80? Sama, benar nggak? Betul tidak? Betul tidak. Bagaimana komentarnya? Ayo. Komentarnya gimana? Atau coba kerjakan dulu deh. Ya, karena yang waktu itu kebetulan penguji saya yang protesnya dosen peluang, tapi dia di TI, teknik industri. Teknik industri itu kan kaitannya misalkan ke waranti, dosen waranti. Waranti kan mirip-mirip dengan survival kan. Sekarang kalau menyebutkan fungsi densitas bersyarat untuk usia 80 plus T diberikan masih hidup pada usia 80, apakah harus menuliskannya seperti ini? Atau cukup dengan ini? Ataukah pertanyaannya, ya apakah ini dengan ini beda? Ayo, setahun lagi kan kalian mulai nulis skripsi, seminar, tesis, skripsi. Nanti kalau seminar yang begini-begini itu ditanya. Sama enggak? Beda, Bu. Beda. Coba sekarang kerjakan dulu. Ini dengan ini, tapi berdasarkan perumusan yang udah kita punya ya. Ayo gimana? Sama atau beda? Sama atau beda? Apakah berbeda? Ini pertanyaan saya. Coba dipikirkan. Ya, sekarang tadi kebalik lagi ke yang tadi saya nulis tadi ya, bahwa anggaplah kita sekarang ini dulu ya. Ini itu adalah apa? Ini ada di mana nih? Persamaan mana nih? Fungsi densitas nih, fungsi densitas nih. Fungsi densitas. Ini kan berarti 58. 58 mana? Ya mau A atau B terserah, apa namanya, dekremennya mati atau keluar ya. Pokoknya ini kan apa namanya, analog, tergantung dekremennya. Karena kan di sini yang dituliskan di sini adalah ini D, ini W. Ya, berarti dua-duanya harus dicari.
Ya kan? Sekarang untuk yang D dulu, yaitu persamaan 5, barusan 58 ya? 58A, Bu. 58A. Ya berarti kan ini itu TPX usia 80. Ya, ininya tahu. Kemudian mu ini 80 plus T. Ininya adalah apa penyebabnya? Decrement death, Bu. Kematian. Iya, berarti ini sama dengan persamaan berapa? Si mu-nya. Ini kan persamaan 5, 8A. Sekarang 5, kalau mu itu seperti apa bentuknya? Ini kan D. Apakah bisa langsung ini? Ini kan ada D. Kita nggak bisa pakai ini langsung, bisakah? Atau si ini yang kita cari? Ini harus bisa langsung nggak nih? Ayo. Ini kan T total. Berarti ini harus kita pakai persamaan 5.7, Bu. Iya, oke. 5.7 itu berarti T 80, ini D, T 80 ini W. Itu kan? Baru yang ininya adalah mu D 80 plus T. Yang ini adalah tadi berapa? 5.7. Ya ini tinggal lanjut, kalau gitu tinggal dipecah aja, tinggal dihitung kan. Kalau ini berarti apa dulu sekarang? Ini dulu T 80. Berarti eksponen Minus integral 0 sampai T. Berarti ini mu 80 plus jangan T lagi, R dr. Ya, itu kan? Bener nggak? Iya, Bu. Berarti ini eksponen. Tadi yang ini berapa? 2/3 ya? 2/3 kali 100, X-nya kan menjadi 80 plus R. 80 plus R kan? Plus T bukan? Hah? Iya ini R. Enggak, ya saya ganti R karena kan nanti ininya, ini integralnya kurang. 0 sampai T, kan 0 sampai T di sininya. Berarti ini sama aja dengan eksponen min 2/3 ya. Integral 0 sampai T 1/80 plus R. Itu kan DR. Nah ini berapa? Cari dulu ini. Setelah itu kita cari TP80 aksen untuk yang D. Ya kan? Sama cara nyarinya kayak gini kan. Tapi mu-nya yang ini. Si mortalitasnya yang ini. Coba cari dulu ini. Kalian kotak-kotak. Satu lagi TP80 aksen ininya W. Ya. Kalau W berarti pakai bukan yang 2/3, tapi yang pakai yang 3/4. 100-nya min, sama min 80 plus R. Coba cari dulu berapa.
Jadi minlen bukan, Bu? Enggak. Oh iya, eksponen len. Dia hasil akhirnya berapa? Tetap ada T-nya kok. Minlen min T plus 20 plus len 20, Bu. Bisa disederhanakan. Berarti kan ini berarti min len 20, kok ini 80 sih? Ini 100 kurang 80 kan 20. Ini 20 kan? Ini tanda buat ngapus hilang ya? Oh ini. Sorry, kok tetap 80, ini 20. 100 dikurang 80 kan 20. 20 plus R. Ini kalau dicari, berapa jadinya tadi? Ada unsur T-nya. Ada unsur T-nya, karena T-nya kan nggak diketahui. Hasil akhirnya saya dapatnya eksponen pangkat 2/3 dikali len min T plus 20 min len 20. Eksponen, sebentar, kalau eksponen len kan jadi hilang kan? Benar nggak? Eksponen kurung len sekian kan eksponen lennya jadi hilang. Ayo. 20 ditambah T dibagi 20 pangkat min 2/3. Bukan, Bu. 20 ditambah T atau dikurang T? Cek lagi. Dikurang T. Ditambah. Yang lain? 1/20 tambah. 20 dikurang T kalau saya. Ada yang salahnya di mana? Ini saya yang salah, ini kurang. Oh. Ini kan 100, ini harusnya kurung ya. Sorry. 100 kurang kurung 80 plus berarti ini 20. 100 kurang 80, 20, 100 min R. Sorry, ini min R. Ya, berarti ini min T kan, benar kan? Dibagi 20 pangkat min 2/3. Benar minus? Di saya plus 2/3. Iya, plus 2/3, cek lagi deh. Sekarang cari ininya. Cari T, P, 80, tapi ininya W. Ininya W. Sama dengan berapa? Ininya kan, ininya 4/3-nya oke. Ya. Kemudian ini 100-nya dikurang 80 plus TR lagi. Nggak jauh dari ini deh. Pangkatnya aja yang beda. Sama tapi pangkatnya 4/3, Bu. Benar. Ini adalah 20 min T. Kemudian bagi 20 pangkat 4/3. Kemudian setelah itu apa? Rumusnya kan tadi ini. Sorry. Rumusnya kan ini kita udah dapatkan. Yang ini. Ya kan? Iya, Bu. Kemudian yang ini kita udah dapat juga ini. Kemudian ini yang mana? Pakai yang mu D, Bu. Yang ini. Dapatkan jadinya? Tinggal ini kali ini. Yang merah kali yang hijau kali yang ini. Benar nggak? Udah dapat.
Ini mendapatlah. Sekarang kalau ini gimana? Kan saya minta apakah ini berbeda? Ini fungsi densitas ini sama aja, kita pakai yang ini, yang 58, yang ini sama. Jadi yang kalau orang aktuaria apa namanya selalu paham bahwa kalau mencari ini, misalnya ini nggak ada ya, ini dalam kurung nggak ada. Fungsi densitas untuk usia 80 plus T. Itu sebetulnya ya ini juga ini juga sama. Tapi dalam format penulisan untuk orang yang di luar aktuaria yang ini. Tertibnya yang ini, ya. Tertibnya yang ini, tapi bagi kita nyari ini ya tetap. Jadi kembali ke sini, ke sini. Nah, bahwa ini adalah fungsi densitas dari seseorang yang berusia X, ya kan? Akan, ayo ngomongnya gimana? Fungsi densitas dari seseorang yang berusia X akan hidup sampai X plus T, Bu. Ya, oke. Akan hidup sampai X plus T. Dan nanti matinya sesaat kemudian karena dekremen mati, gitu kan? Artinya di sini kita tahu bahwa ini nih, notasi T, PX itu artinya sampai di usia X itu dia masih harus hidup, bukan masih. Harus hidup kan? Iya, Bu. Oke? Nah, maksud saya gini, kalau sampai ada, karena dulu saya menulis di disertasi saya menulisnya gini loh. Saya menulisnya seperti ini. Diprotes. Kan ini bersyarat bahwa ini pada usia 80 harus masih hidup. Jadi menurut dia harusnya begini. Betul, dua-duanya dicarinya dengan rumus yang sama. Tapi format penulisan yang tertib secara peluang begini. Ya, tapi kita sudah tahu bahwa kalau tulisan F80 artinya pada 80 dia masih hidup, sesaat kemudian dia meninggal atau keluar gitu. Kebayang nggak maksud saya? Kebayang, Bu. Ya. Jadi kalau kalau kita aktuaria mungkin seperti ini sudah ngerti bahwa pada umur 80 dia harus masih ada, masih hidup. Tidak perlu dituliskan tertib seperti ini. Itu. Oke, cukup? Ya, cukup lah. Jadi dari yang sini pemakaiannya tetap seperti yang di Matas 2. Jadi tidak membahas dia apa namanya seperti tadi lah. Dibahas bahwa orang tadi pada interval misalkan contoh yang ini ya bisa aja sampai sejauh itu. Nah, di sini misalkan dibahas pada interval 80,81 yang kita pelajari sebelumnya kan dicari kan RI-nya berapa gitu kan. Kemudian SI-nya berapa. Y-nya berapa. Itu kan Z-nya berapa. Ini kalau kita ada data tanggal dia lahir, tanggal periode observasi, tanggal dia mati, lengkap semua ada ya detailnya ya seperti itu kalau diminta. Tapi ini kan hanya penggunaan ini kan sama seperti di atas 2. Ya. Jadi yang dekremen ini hanya sebagai tambahan. Oke? Baik, Bu. Oke ya.
Cukup kalau gitu ya. Kita minggu depan tes untuk 2 bab mengenai ini. Nanti 2 minggu ke depan kita taksir psiki melalui momen dan satu lagi apa? Maksimum likelihood estimator. Semua kita selalu ngomongnya key melulu, naksirnya naksir key terus. Ya itulah survival. Oke, sampai sini dulu aja. Jadi ujiannya bukan per bab, tapi per bagian materi. Dulu kan tabel kehidupan. Sekarang penaksiran model survival dari data lengkap dan tidak lengkap. Kemudian materi selanjutnya penaksiran key melalui momen dan MLE. Seperti itu. Ininya apa pembagiannya. Nanti ada lagi yang terakhir. Kita lihat aja. Ini dulu ya. Oke, kalau gitu. Oh, yang tadi tolong diperbaiki ya. Kemudian kirim aja ke email saya. Nggak harus hari ini, tapi kan maksud saya ingin agar Anda lebih mengerti lebih detail itulah. Yang kayak gini itu yang sedang mengerjakan itu sekarang yang skripsinya taunya nyangkut ke sini ya, karena kalau membuat skripsi itu kan kita magang nggak tahu bakal ditempatkan di mana. David sama Agustinus, jadi dia udah selesai sih ininya sih cleaning datanya. Yang bikin lama tuh mereka di Mandiri Taspen itu adalah menyortir debitur Bank Taspen, kapan dia lahir, kapan dia kalau mati, kapan dia mengikuti asuransi kredit, kemudian dibuat tabel mortalitasnya. Artinya kan periode tanggal masuk semua harus detail gitu. Padahal seingat saya Agus itu inginnya dia ke investasi skripsinya, ke keuangan. Masuklah ke Bank Mandiri Taspen, di Mandiri Taspennya oleh HRD-nya ditaruhlah di bagiannya ini, mereka ingin menganalisis mengenai tabel mortalitas orang-orang yang pinjam uang di bank tersebut gitu. Jadi kalau kita mau magang, kita boleh punya keinginan, tapi ternyata ya itu di tempat magangnya ditempatkan di sini ya, mau nggak mau dia harus mengerjakan ini gitu. Akhirnya membuat tabel mortalitas. Oke, kebayang ya nanti untuk bekal kalian setahun lagi itu nggak lama loh. Dan masih belum tahu kita apakah masih daring atau tidak. Sekarang aja anak-anak sekolah ternyata udah ada modul klaster sekolah kan yang anak SD, SMP. Ya, kita lihat aja lah. Banyak kekurangan, kelebihan dengan daring itu. Oke? Ada pertanyaan? Ibu maaf, tapi saya bertanya di luar pelajaran nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ibu maaf tadi untuk semester depan ada info apa ya Bu untuk kuliah? Apakah masih ada keputusan kayak gimana ya? Belum. Unpad nggak berani karena kan naik turun kan. Kemarin itu kan sebelum waktu bulan Juni, saya ingat bulan Juni itu saya ke Jatinangor seminggu 2 atau 3 kali, harusnya tiap hari. Saya nakal, malas bisnya mahasiswa nggak ada, ngapain coba di Jatinangor dari pagi sampai sore. Yang dilayani mahasiswanya nggak ada, ngajar juga Juni udah selesai kan, ternyata naik kan. Akhirnya ya semua malah ditutup banget Unpad kan. Saya juga malah sakit Juli kan. Nah sekarang karena kebutuhan mendesak dari mahasiswa dan ternyata lumayan turun, yang boleh masuk ke kampus itu yang mengerjakan tugas akhir dan butuh laboratorium basah, misalkan biologi, geofisika, kimia, fisika. Nah, itu kan butuh. Mereka boleh boleh ke Unpad, ke laboratorium dengan izin orang tua. Tapi dosennya yang ngeri. Kenapa ngeri? Karena sewaktu bulan Juni itu ada beberapa orang yang memang butuh
kelab ya. Dari 30 orang itu dari 20 orang yang kelab ternyata 4 orang positif. Dosennya yang ngeri kan, dosennya udah mulai pada sepuh-sepuh kan, senior kalau Pak Gatot. Gitu. Akhirnya waktu itu karena mahasiswa S2 ya mandiri, mereka melakukan antigen sendiri gitu kan. Ya kalau karena S2, tapi kalau mahasiswa semua disuruh antigen, aduh uangnya juga lumayan kan. Nah jadi sekarang yang bulan Oktober itu saya nggak ngerti masih disyaratkan atau tidak, tapi hanya untuk yang butuh ke lab Oktober ini sudah jalan sih. Cuma belum ada, saya nggak tahu ada yang kena lagi atau tidak. Tapi kemarin dari Unpad saya dapat ini lagi, dapat apa namanya, apalah pokoknya kalau ada apa-apa hubungi ini. Artinya kalau kena hubungi ini. Jadi saya sih suriganya ada yang kena lagi gitu, banyak juga. Cuma tidak diumumkan karena ada selebaran lagi ke saya masuk, kalau terkena hubungi ini langsung. Hubunginya yang orang Unpad juga gitu. Kita lihat aja sekarang udah 2 bulan ya. Tapi kemarin juga Oktober pertengahan yang mulai aktifnya itu. Sekarang mau berarti baru sekitar 3 minggu berjalan, belum tahu. Nah, nanti kita lihat aja. Sekarang kan pemerintah juga cuti Lebaran, cuti Desember kan akhir tahun nggak ada. Karena takut melonjak lagi gitu. Kalau misalkan tidak melonjak, mungkin bisa dibuka untuk yang nggak tahu sih, juga nggak bisa menjawab karena Unpadnya juga bingung dengan khawatir kalau nanti misalkan Unpad membolehkan kemudian kena orang, ya Unpad kalau bingung juga mau membantu uang berkurang. Sekarang kan banyak mahasiswa yang mengajukan pengurangan UKT kan, karena ya banyak orang tua yang bermasalah gitu kan dengan kondisi seperti ini. Jadi pemasukan ke Unpad berkurang. Tapi kalau misalkan dengan pemasukan berkurang, kemudian dibuka, kemudian banyak yang sakit, nggak nolong masa, tapi Unpad sendiri uangnya berkurang kayak gitu. Dan khawatir juga orang tua nanti menuntut, walaupun ada klausul bahwa kalau mau masuk harus pakai izin orang tua. Ya artinya Unpad berjaga-jaga, jadi mungkin tidak mau sepenuhnya tanggung jawab Unpad gitu kalau masuk ke kampus. Jadi memang belum tahu, semua masih menunggu begitu. Itu kabarnya. Semoga bingungnya itu ya, bingungnya buat kos ya. Oh enggak sih Bu, saya cuman kangen aja Bu, pengen ketemu sama Ibu lagi. Oh kangen, kalau kangen ya kangen ke Jatinangor aja, tapi nggak usah masuk ke Unpadnya. Coba masuk ke Unpad, kalau sama si satpam ditanya-tanya bikin alasan, misalkan ya masuklah keliling-keliling. Karena di Departemen Statistik juga kan buka, tapi hanya TU yang ada. Waktu Juni itu kan saya harus masuk. Sekarang Unpad tidak mensyaratkan itu lagi karena Juni, Juli, Agustus banyak dosen yang kena gitu. Yang meninggal juga ada. Begitu. Jadi semua serba ragu-ragu. Walaupun saya dengar kalau di Bogor ada universitas swasta katanya udah aktif lagi semua ya, tapi dengan pembatasan. Itulah, ITB juga belum sama. Begitu ceritanya. Kalau kangen ya kesana aja. Oh iya Bu, nanti kita kan kawan party di Jatinangor. Tapi jangan banyak-banyak. Dosen juga nggak berani. Dosen juga semua kan udah kangen. Kalau hari Rabu kan makan siang bareng. Tapi cuma ngomong-ngomong aja. Tidak ada yang berinisiatif. Ayo hari ini bareng ke kampus. Enggak, sampai saat ini cuma ngomong di grup aja di WA. Semua pengen ketemu. Gitu ceritanya. Semua, apalagi dosen udah pada berumur kan. Gitu ceritanya. Baik, Bu, semoga cepat bisa bertemu Bu. Iya, ya apalagi nanti kalau udah skripsi enaknya bimbingan tuh ketemu gitu, nggak lewat Zoom gini. Banyak kendala. Nunjukinnya itu susah gitu. Oke, sampai minggu depan ya. Saya tutup ya. Baik Bu, terima kasih.